Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengantar ilmu pendidikan yang dimana yang disusun oleh kelompok kami. Yang pertama, Siti Nurhalizah, yang kedua Nirmalasari, yang ketiga Nurafatun, yang keempat Amelia Trinanda Nurman. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah hal yang sangat mendasar dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang manusia. Komunikasi adalah salah satu aktivitas yang sangat fundamental dalam kehidupan umat manusia. Sebagai seorang makhluk sosial, kita perlu bersosialisasi dan dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sedangkan komunikasi adalah salah satu cara untuk bersosialisasi dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada beberapa definisi komunikasi dari para pakar sebagai berikut. A. Komunikasi adalah proses yang menggambarkan siapa apa dengan cara apa kepada siapa dengan efek apa. B. Komunikasi merupakan rangkaian proses pengalihan informasi dari suatu orang kepada orang lain dengan maksud tertentu. C. Komunikasi adalah proses di mana seseorang individu atau komunikator mengoperkan stimulan biasanya dengan lambang-lambang bahasa atau verbal maupun nonverbal dan untuk mengubah tingkah laku orang lain. Baik, selanjutnya komponen dalam komunikasi. A. Komunikasi interpersonal menurut DeVito 1997. Komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan oleh satu orang dari penerima pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang. Dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik segera, komunikasi interpersonal atau intrapribadi adalah komunikasi dengan diri sendiri yang dilakukan secara sadar. B. Komunikasi interpersonal atau intrapribadi adalah komunikasi antara dua orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Bentuk khusus dan komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang. C. Komunikasi publik. Komunikasi publik adalah komunikasi antar seseorang pembicara dengan sejumlah besar orang atau khayalak yang tidak bisa dikenali satu persatu. Komunikasi demikian sering juga disebut pidato, ceramah atau kuliah atau umum. Beberapa pakar komunikasi menggunakan istilah komunikasi sekelompok besar. D. Komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan melalui sebuah media massa, baik cetak atau majalah atau surat kabar atau elektronik atau radio, televisi yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditunjukkan kepada sejumlah orang yang tersebar di banyak tempat, anonim dan heterogen. Pesan-pesannya bersifat umum dan disampaikan secara serentak dan selintas atau khususnya media elektronik. Nah, selanjutnya fungsi dan tujuan komunikasi. Menurut Harold D. Laswell, fungsi komunikasi adalah manusia dapat mengontrol lingkungannya. Manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan di tempat mereka berada. Komunikasi juga berfungsi untuk menjembatani hubungan antar manusia dalam lingkungan masyarakat. Contohnya, antara lain dalam menjamin kerukunan hidup masyarakat, khususnya di Indonesia yang memiliki budaya untuk saling sapa menyapa. Maka salah satu bentuk interaksi komunikasi berupa sapa menyapa. Halo Sobat Mahasiswa, perkenalkan nama saya Nirmalasari akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu unsur-unsur komunikasi dan implementasi dalam keseharian. Menurut Pratmaningsi 2006, unsur-unsur komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber informasi atau source adalah orang yang menyampaikan pesan. Pada tahap ini, sumber informasi melakukan proses yang kompleks yang terdiri dari timbulnya suatu stimulus yang menciptakan pemikiran dan keinginan untuk berkomunikasi. Pemikiran ini di-encoding menjadi pesan, dan pesan tersebut disampaikan melalui saluran atau media kepada penerima. Selanjutnya, encoding.
adalah suatu proses di mana sistem empat pusat saraf sumber informasi memerintahkan sumber informasi untuk memilih simbol-simbol yang dapat dimengerti, yang dapat menggambarkan pesan. Kemudian, yang ketiga adalah pesan atau message. Pesan merupakan hasil akhir dari proses. Pesan ini dapat berupa kata, ekspresi wajah, tekanan suara, dan penampilan. Selanjutnya, media. Media adalah cara atau peralatan yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada penerima. Media tersebut dapat berupa surat, telepon, atau tatap muka secara langsung. Oke, yang kelima adalah decoding. Adalah proses di mana penerima pesan menginterpretasikan pesan yang diterimanya sesuai dengan pengetahuan, minat, dan kepentingannya. Kemudian yang keenam adalah feedback atau umpan balik. Adalah respon yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim sebagai tanggapan atas informasi yang dikirim sebagai sumber pesan. Pesan ini dapat berupa jawaban lisan bahwa si penerima setuju atau tidak setuju dengan informasi yang diterimanya. Kemudian yang terakhir adalah hambatan atau noise. Berbagai hal yang dapat membuat proses komunikasi tidak berjalan secara efektif. Materi selanjutnya adalah hambatan dan gangguan dalam proses komunikasi. Menurut Fajar 2009, terdapat beberapa hambatan dalam komunikasi, yaitu hambatan dari pengirim pesan, misalnya pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional sehingga mempengaruhi motivasi, yaitu mendorong seseorang untuk bertindak sesuai keinginan, kebutuhan, atau kepentingan. Kemudian, B. Hambatan dalam penyandian atau simbol. Simbol yang digunakan antara si pengirim dengan si penerima tidak sama atau bahasa yang dipergunakan terlalu sulit. Kemudian C. Hambatan media adalah hambatan yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi, misalnya gangguan suara radio, sehingga tidak dapat mendengarkan pesan dengan jelas. Ternyata teman-teman, ada beberapa gangguan-gangguan dalam berkomunikasi. Yang pertama, gangguan bicara. Gangguan bicara atau speech disorder adalah masalah pada artikulasi, kelancaran, dan suara saat berbicara. B. Gangguan bahasa. Gangguan bahasa atau language disorder adalah masalah komprehensi pada simbol, verbal, dan juga tulisan. Masalah ini bisa meliputi bentuk bahasa, konten bahasa, dan fungsi bahasa dalam komunikasi. Kemudian C. Gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran juga merupakan jenis gangguan komunikasi yang membuat seseorang tak bisa memproduksi, memahami, dan menjaga pengetahuannya akan bahasa tertentu. Artinya, informasi audio tidak bisa diproses dengan baik. Selanjutnya, dipaparkan oleh rekan kelompok saya. Halo sobat mahasiswa, perkenalkan nama saya Amelia Trinanda Nurman. Materi yang saya paparkan berikut ini adalah gangguan-gangguan dalam berkomunikasi. A. Gangguan bicara. Gangguan bicara atau speech disorder adalah masalah pada artikulasi, kelancaran, dan suara saat berbicara. B. Gangguan bahasa. Gangguan bahasa atau language disorder adalah masalah komprehensi pada simbol, verbal, dan juga tulisan. Masalah ini bisa meliputi bentuk bahasa, konten bahasa, dan fungsi bahasa dalam komunikasi. C. Gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran juga merupakan jenis gangguan komunikasi yang membuat seseorang tak bisa memproduksi, memahami, dan menjaga pengetahuannya akan bahasa tertentu. Artinya, informasi audio tidak bisa diproses dengan baik. Berikut ini adalah gangguan-gangguan dalam berkomunikasi. A. Gangguan bicara. Gangguan bicara atau speech disorder, masalah artikulasi, kelancaran, dan suara saat berbicara. B.
Gangguan bahasa. Gangguan bahasa atau anguage disorder adalah masalah komprehensi pada simbol verbal dan juga tulisan. Masalah ini bisa meliputi bentuk bahasa, konten bahasa, dan fungsi bahasa dalam komunikasi. C. Gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran juga merupakan jenis gangguan komunikasi yang membuat seseorang tak bisa memproduksi, memahami, dan menjaga pengetahuannya akan bahasa tertentu. Artinya, informasi audio tidak bisa diproses dengan baik. Beda-beda deh videonya. D. Gangguan proses mendengar. Gangguan proses mendengar atau Central Auditory Processing Disorder adalah penurunan kemampuan memproses informasi yang bersifat persepsi, kognitif, dan fungsi linguistik. Artinya, penderitanya mengalami gangguan dalam memproses suara, namun berbeda dengan kondisi tuli. Pasien CAPD bisa mendengar suara, namun otaknya tidak bisa memproses dengan tepat. Selanjutnya akan dipaparkan oleh kelompok saya. Materi selanjutnya, D. Teori dan model komunikasi. Yang pertama, teori komunikasi. Menurut Berger dan Saffe, ilmu komunikasi adalah ilmu pengetahuan tentang produksi, proses, dan pengaruh dari sistem-sistem tanda dan lambang melalui pengembangan teori. Teori yang dapat diuji dan digeneralisasikan dengan tujuan menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan produksi, proses, dan pengaruh dari sistem tanda dan lambang. Selanjutnya, secara umum istilah teori dalam ilmu komunikasi sosial mengandung beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama, teori adalah abstraksi dan realistis. Dan yang kedua, teori terdiri dari sekumpulan prinsip-prinsip dan definisi-definisi yang secara konseptual mengargonisasikan aspek-aspek dunia empiris secara sistematis. Yang ketiga, teori terdiri dari asumsi-asumsi, proporsional, dan aksioma-aksioma dasar yang saling berkaitan. Dan yang keempat, teori terdiri dari teorema-teorema, yakni generalisasi yang diterima terbukti secara empiris. Selanjutnya, teori-teori fungsional dan struktural. Ciri dan jenis teori ini, meskipun istilahnya fungsional dan struktural barangkali tidak tepat, adalah adanya kepercayaan atau pandangan yang tentang berfungsi secara nyata, struktur yang berada di luar diri pengamat. Menurut pandangan ini, seseorang pengamat adalah bagian dari struktur. Oleh karena itu, cara pandangannya juga akan dipengaruhi oleh struktur yang berada di luar dirinya. Teori-teori behavioral dan kognitif, sebagaimana halnya dengan teori-teori strukturalis dan fungsional, teori-teori behavioral dan kognitif juga merupakan gabungan dari dua tradisi yang berbeda. Asumsinya tentang hakikat dan cara menentukan pengetahuan juga sama dengan aliran strukturalis dan fungsional. Teori selanjutnya yaitu teori-teori konvensional dan internasional. Teori-teori ini berpandangan bahwa kehidupan sosial merupakan suatu interaksi yang membangun, memelihara, serta mengubah kebiasaan-kebiasaan tertentu, termasuk dalam hal ini bahasa dan simbol-simbol. Menurut teori ini, komunikasi dianggap sebagai alat perangkat masyarakat atau the glue of society. Selanjutnya, teori-teori kritis dan interpretatif. Kelompok teori yang keempat adalah teori-teori kritis dan interpretatif. Gagasan-gagasannya banyak berasal dari berbagai tradisi, seperti sosiologi interpretatif atau interpretatif sosiologi, pemikiran Max Weber, Marxisme, dan aliran
Frankenschools kesastraan. Pendekatan ini, kelompok teori ini terutama sekali populer di negara-negara Eropa. Nah, baiklah itulah tadi pemaparan materi dari saya. Mungkin jika ada kesalahan ataupun kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, baiklah itulah tadi pemaparan materi dari saya. Mungkin jika ada kesalahan ataupun kekurangan saya mohon maaf.